Kok sepi nih? Ulangin lagi. Shalom semuanya. Ada sukacita hari ini? Kok yang di Zoom sepi nih? Yang di Zoom bisa ngeramein di room chat atau juga kasih reaction. Kita ulangi lagi, sekali lagi. Ada sukacita hari ini? Kok sepi? 1, 2, 3. Ada sukacita hari ini? Oke, sebelumnya perkenalkan, nama aku Gabriel Margaret Daud yang akan memandu kompris perdana pada hari ini. Kan kita udah mengalami masa-masa liburan yang panjang nih. Kita udah nge-refresh otak kita, dan sekarang waktunya kita kembali ke realita di mana kita harus menghadapi kehidupan perkuliahan lagi nih. Oke, jadi sebelum kita mau memasuki ibadah pada sore hari ini, kita akan lihat video dulu. Dipersilakan operator untuk memutar videonya. Nah, gimana nih Kak? Oke, tadi video yang barusan kita lihat, menurut Devi gimana nih? Seru banget, di video itu kita bisa tahu apa aja sih kegiatan-kegiatan yang ada di UKMK Kristen Universitas Negeri Jember. Jadi kalian jangan pernah ragu buat mengikuti setiap kegiatan yang ada di UKMK Kristen Universitas Jember. Nah, semangat tadi video yang udah kita lihat bisa memberi berkat, semangat baru untuk kita semua yang ada di Zoom maupun yang ada di tempat ini pada sore hari ini. Oke, langsung aja kita mau mulai ibadah kompris kita yang perdana ini. Kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita mau fokus, kita mau menyembah Tuhan pada sore hari ini. Untuk itu kita angkat pujian Yesus kekuatan di hidupku. Teman-teman semua bisa on cam, kemudian kita semua bisa dalam hadirat Tuhan, kita bisa menyembah bersama-sama pada sore hari ini. Haleluya. Hanya Engkau juru selamat kami Tuhan. Juru selamatku.
Tuhan kau setia padaku, yang kami pegang hanya janji-Mu Tuhan, hanya janji-Mu, ku percayakan hidupku, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Yesus terima kasih, haleluya, seluruh hidupku. Terima kasih Yesus. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, Kau baik. Oh, Kau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Kau baik. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Ini hati kami, ini hidup kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, Kau baik Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Sembah Kau Allahku, sembah Kau Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan kami, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Walau lewati lembah, kami nggak sendiri. Aku
kita memfokuskan juga pikiran kita. Terima kasih Tuhan karena pada sore hari ini Engkau mampu Tuhan mengumpulkan kami bersama-sama di tempat ini Tuhan. Pada Zoom kali ini juga Tuhan, kami percaya Tuhan, ada maksud Tuhan untuk bisa mempertemukan kami pada sore hari ini Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga bersyukur karena pada sore hari ini kami masih diberikan kesempatan, kami masih diberikan kesehatan Tuhan, untuk kami boleh mengikuti ibadah baptis perdana ini Tuhan. Kiranya Tuhan sukacita surga boleh mengalir dimanapun kami berada Tuhan, baik yang di rumah maupun di tempat ini Tuhan. Kiranya kami semua boleh merasakan sukacita Tuhan, kami boleh merasakan kebahagiaan kami Tuhan pada sore hari ini dengan teman-teman seiman kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami serahkan juga ibadah baptis ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan, agar apapun yang kami puji, agar apapun yang kami muliakan Tuhan, hanya dapat menyenangkan hati Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami siapkan pikiran kami Tuhan, dan kami siap mengikuti ibadah baptis pada sore hari ini. Semuanya ini Tuhan kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik teman-teman, gimana nih? Masih semangat gak? Masih dong. Yuk kita semangat kan dong. Yuk on cam yuk, biar mukanya yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng nih kelihatan nih. Nah bener banget Gap. Oke, karena teman-teman ini rupanya pada semangat ya, masih membara nih semangatnya. Mari kita langsung saja angkat pujian pilihanku. Yuk teman-teman yang ada di rumah, yang ada di seket juga, boleh bersama-sama memuji Tuhan. Kita sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya.
pujian. Ubah hatiku Tuhan. Haleluya. Haleluya, Tuhan, terima kasih Yesus. Ini hati kami. Haleluya. Takkan meninggalkan dan percaya Engkau milikku dan Kau milikku tinggikan namamu karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Hati kami Tuhan, ubah hatiku
Silahkan. Baik, mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat kesempatan yang Kau berikan. Kami dapat berkumpul, beribadah, memuji, memuliakan Engkau, dan saat ini kami mendengarkan firman-Mu. Mari kuduskan hati dan pikiran kami, rapi hamba-Mu, supaya kebenaran-Mu dapat sampai dengan baik sesuai dengan apa yang Engkau inginkan ya Tuhan. Biarlah kami semua dikuatkan, ditegur, dan diberkati lewat kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bisa dengar suara saya? Bisa dengar ya? Oke. Ya, puji Tuhan, selamat jumpa kembali ya dengan semua mahasiswa Kristen UKMKK Universitas Jember. Saya senang ya bisa bertemu dengan kalian. Saya kalau misalnya kompris gini, yang kalau saya ikut kompris biasanya yang saya lihat itu partisipan ya, yang duluan saya lihat. Dan kalau saya melihat nama-nama lama, saya bahagia ya kan. Maksudnya nama-nama lama yang sudah lulus dari kelas saya kan, berarti puji Tuhan masih setia ikut kompris ya. Saya senang bisa bertemu kembali ya, bertemu kangen walaupun kurang sempurna rasanya ya karena lewat online. Tapi lihat nama kalian aja saya udah bahagia ya, walaupun nggak lihat wajahnya karena banyak kamera yang dimatikan ya. Puji Tuhan, saya selalu berharap kalian bisa setia ya, kita semua bisa sama-sama tetap setia di dalam Tuhan. Oke, puji Tuhan, mari kita akan fokus pada kebenaran firman Tuhan. Saya akan share screen, bisa lihat ya? Bisa Bu, bisa Bu. Bisa ya? Oke. Bisa ya? Ini saya lagi apa namanya nih? View, pakai ini bisa kelihatan? Masih bisa kelihatan? Bisa Bu. Slide-nya bisa. Oke, baik. Baik. Baik, kita akan membahas tentang menjadi manusia baru atau tema yang diberikan oleh UKMKK, kalau tidak salah from bitter to better ya. Kolose 3 ayat 8 sampai 14 ya. Kolose 3 ayat 8 sampai 14. Saya akan baca untuk kita semua. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Dalam hal ini, tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Puji Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ya. Nah, jadi kita bicara soal manusia baru ya. Manusia baru. Kita adalah ciptaan yang baru, kan beberapa kali dalam ayat-ayat itu istilah manusia baru, makanya saya sedikit merevisi judulnya ya. Nggak salah sih judulnya, tapi saya membuatnya menjadi better lah ya, menjadi lebih baik. Maksudnya begini, baru itu berarti sama sekali baru ya. Kalau lebih baik atau better itu kan biasanya masih ada unsur lamanya. Masih ada unsur lamanya. Walaupun saya tahu bukan itu yang dimaksud sebenarnya ya, tapi dari arti harafiah ayat itu kan dari arti harafiah dari kata better atau lebih baik kan biasanya berarti lebih baik dari sebelumnya. Tapi tetap aja, tetap istilahnya tetap bicara sesuatu yang sama, hanya sifatnya lebih baik. Tapi kalau kita melihat ayat-ayat ini Paulus berbicara di sini tentang menjadi manusia baru yang sepenuhnya baru.
sepenuhnya baru, bukan manusia lama yang menjadi lebih baik, tapi manusia baru yang sepenuhnya baru. Itu ide utama dari Kolose pasal 3 ini ya. Jadi meskipun ayat yang kita bahas pada saat ini adalah, yang kita pelajari adalah ayat 8 sampai 14, tapi kita tidak bisa mencabutnya dan melepaskannya dari bagian keseluruhan ya, Kolose 3. Kolose 3 ini bicara soal manusia baru, yang menjadi manusia baru, seperti itu. Nah, saya yakin semua kita suka yang baru ya kan, kita suka pakai baju baru, kita suka pakai sepatu baru, dan kita suka suasana yang baru, seperti itu. Dan seharusnya kita juga suka menjadi manusia yang baru, karena sebenarnya di dalam Kristus, ketika kita bertobat, ketika kita percaya, ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Kristus, yang ditandai biasanya dengan baptisan, ya. Ketika kita istilahnya mengalami titik balik dalam kehidupan, kita sebenarnya menjadi manusia yang baru, menjadi manusia yang baru. Itu sebabnya menjadi manusia baru berarti sebagaimana yang disampaikan oleh Paulus dalam ayat-ayat ini, membuang semua unsur-unsur manusia yang lama. Jadi saya umpamakan ini kayak seperti istilahnya membuang sampah lah pada tempatnya begitu ya kan. Walaupun sebenarnya bicara soal sifat itu nggak sama dengan sampah. Ini umpama saja ya, umpama. Jadi nggak ada yang baik dari manusia lama kita itu. Semuanya itu sampah. Ya, semuanya itu tidak lagi sesuatu yang perlu kita banggakan. Siapa kita di luar Kristus ya. Nggak perlu lagi dibanggakan. Nggak ada baik-baiknya. Karena semua orang yang hidup di luar Kristus yang belum bertobat, meskipun dia mungkin sopan, baik, tapi sebenarnya nggak ada baik-baiknya karena manusia berdosa. Udah jelas manusia yang berdosa seperti itu. Kebaikannya semu, kesopanannya semu. Artinya semua kebaikan, semua hal yang kelihatannya bagus, kalau di luar Tuhan itu adalah semua atau sia-sia ya. Seperti itu. Makanya kita perlu membuang semua unsur-unsur manusia lama dalam kehidupan kita. Seperti itu. Dan dalam ayat ini, Paulus memakai kata dalam bahasa Yunani ya, dalam bahasa Alkitabnya yang aslinya, itu untuk kata buanglah ini memakai kata apoteste. Apoteste. Itu bentuknya auris. Memang agak susah kita bicara soal tensis dalam bahasa Indonesia ya, karena kita nggak kenal istilah tensis kan. Tapi dalam bahasa Yunani sama dengan bahasa Inggris, malah lebih kompleks. Bahasa Inggris itu paling tensesnya past, present gitu kan, future, terus apalagi ya sudah lupa saya. Tapi kalau bahasa Yunani itu lebih banyak lagi itu. Ada yang namanya auris seperti itu. Bicara soal masa lalu juga memang bentuk lampau begitu ya. Jadi dalam bentuk auris artinya bentuk lampau, artinya kita tuh sudah diselamatkan, sudah ditebus. Jadi kita membuang itu dalam posisi kita sudah diperbaharui dalam Kristus. Kenapa? Karena orang berdosa tidak bisa membuang keberdosaannya, sifat-sifat dosanya dengan kemampuannya sendiri. Itu tapi ketika kita sudah diselamatkan, ketika kita diubahkan menjadi manusia baru, maka kita dapat membuang sifat-sifat itu. Karena kita adalah ciptaan baru, ada kuasa Yesus, ada Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Dan kata buang di sini bukan berarti dibuang terus nanti pungut lagi gitu ya kan. Ada istilah anak muda zaman sekarang dibuang sayang. Dibuang sayang untuk istilahnya biasanya kalau upload foto kan. Saya dulu suka godain mahasiswa kalau misalnya di Facebook ya, waktu saya masih aktif di Facebook. Masih aktif sih sekarang, cuma maksudnya aktif komen. Sekarang saya paling cuma ngelihat aja, juga Instagram misalnya, Twitter, paling cuma ngelihat aja, baca aja, nggak aktif seperti dulu komen-komen. Beberapa tahun yang lalu tuh ada itu mahasiswa yang pergi misalnya dengan teman-temannya ke mana gitu ya, berenang kalau nggak salah, ke Bandung pernah ya. Iya. Hotel di Jember ini gitu, fotonya dimasukkan ke Facebook ya. Dulu kan yang masih Instagram belum sangat tren sekarang ya, berapa tahun yang lalu, ya mungkin 5 tahun, 10 tahun yang lalu gitu, lupa saya tahun berapa. 100 foto, terus saya bilang ya ampun,
banyak amat. Terus dibilang, iya dong Bu, kan dibuang sayang, ya kan? Dibuang sayang, biasanya kan gitu nyebutnya. Sesuatu yang maksudnya gini, dia udah tahu nggak semuanya 100 foto tuh berguna, tinggal pilih sebenarnya. Tapi mau dibuang, mau di-delete, sayang gitu kan. Dan kadang-kala kan kita juga sebagai orang percaya sudah tahu kita percaya orang percaya, sudah tahu kita orang kudus. Ada istilahnya mungkin kita masih punya dosa kesayangan ya, itu salah juga ya. Dibuang sayang, gimana ya? Mau dilepaskan kok kayaknya masih menginginkan. Tapi di dalam ayat ini Paulus menegaskan kita buang dan tidak dipungut lagi ya, tidak dipungut lagi, di-delete dan tidak di-recover lagi ya kan. Saya pernah nggak tahu apa yang saya pencet, galeri saya terhapus ya kan. Stres lah, walaupun tidak ada yang penting sebenarnya. Cuma kan nggak seru kalau ponsel tanpa galeri ya saudara. Kan istilahnya apalagi itu memori kan, kenangan seperti itu. Jadi saya install kembali install program recovery image untuk memulihkan foto-foto yang dibuang sayang itu kan, maksudnya kenangan seperti itu. Dan berhasil seperti itu. Tapi kalau bicara soal dosa, jangan kita buang dan tidak dipungut lagi seperti itu. Kita putuskan hubungan kita dengan semua kebiasaan atau tabiat-tabiat lama kita. Yang seperti apa? Nah, ini natur manusia lama yang disebutkan di dalam ayat-ayat ini dituliskan di dalam ayat 12 ya. Ayat 8. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu yang pertama marah atau anger ya, anger dalam bahasa Inggrisnya. Ini bicara soal amarah, rasa jengkel, dan yang saudaraan dengan benci ya. Dan kita nggak akan marah, biasanya benci dengan marah itu sangat berkaitan ya. Amarah yang tersimpan dalam pikiran, yang bisa menetap dalam pikiran berhari-hari gitu ya, tidak langsung keluar. Dan biasanya itu kita tahu kita marah pada seseorang, makanya saya katakan saudara dengan benci. Kita senang kalau dia susah, dan kita tidak suka kalau dia mengalami hal yang menyenangkan seperti itu. Dan itu bukan sesuatu sifat yang baik ya, menginginkan hal yang jahat kepada orang lain kan. Tapi kadang-kala kan orang Kristen masih bisa marah ya, dan itu yang harus kita perangi. Jadi maksudnya begini, memang di dalam Kristus kita udah ciptaan yang baru. Tapi karena kita masih darah dan daging dan tinggal di dunia yang berdosa, dikelilingi oleh orang-orang yang berdosa, kita masih bisa terseret ke dalam dosa. Kita masih bisa tergoda untuk kembali melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan itulah yang harus kita perangi. Setiap hari, setiap saat. Cuma bedanya orang percaya dengan orang yang berdosa. Orang yang berdosa tidak punya kuasa untuk melepaskan diri dari dosa. Tapi kita sebagai orang percaya, kita sudah punya kuasa itu. Karena kita sudah ditebus, kita adalah ciptaan yang baru. Kita bisa berkata tidak kepada dosa. Seperti itu. Jadi kita juga bisa berkata tidak kepada marah, ya kan? Ketika kita melihat orang yang kita tidak sukai, terus kita kesal, ya itu amarah itu, saudara. Semua kita masih bisa mengalaminya. Bahkan saya, walaupun saya tahu ya itu tidak baik, saya masih pernah ya, masih bisa misalnya merasa kesal, mahasiswa yang menjengkelkan, atau rekan dosen, dan itu yang harus diperangi. Itu yang harus kita buang. Kemudian geram ini sifatnya lebih eksplosif ya, lebih eksplosif, maksudnya lebih emosional daripada marah. Itu biasanya yang langsung keluar. Kalau marah itu biasanya tersimpan dalam hati dan pikirannya. Tapi kalau geram, makanya orang marahan, kan istilahnya ada sebutan marahan ya, marahan 3 hari, kan, marahan 1 minggu, atau malah marahan terus nggak baikan lagi, itu ya udah parah ya, seperti itu. Nah, langsung dilampiaskan. Jadi langsung dilampiaskan, langsung istilahnya spontan itu dilampiaskan lewat tindakan atau perkataan seperti itu. Ini juga
perlu kita buang ya, kita buang. Dan saya juga bergumul dengan ini ya, belajar sabar itu kan tidak mudah ya, tapi itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Kejahatan, kita juga harus membuang kejahatan, segala sesuatu. Kejahatan itu maksudnya segala perbuatan dan perkataan, bahkan niat, sekalipun motivasi yang dilandasi niat yang jahat, itu adalah kejahatan. Ya. Itu adalah kejahatan. Kemudian fitnah ini soal kata-kata, ekspresi verbal, maksudnya perkataan-perkataan yang bersumber dari niat yang jahat tadi, niat yang jahat, seperti itu. Itu fitnah. Kemudian kata-kata kotor ya kan? Kata-kata kotor ini ya saling memaki. Sampai bilang anak orang Kristen nggak bisa memaki. Kadang masih ada yang kelepasan juga ya, yang kelepasan juga. Kalau orang marah kan gelap mata ya, gelap mata. Jadi bisa aja terlontar. Kebun binatang yang gitu tidak, sebenarnya harus kita buang. Atau ungkapan-ungkapan yang sifatnya mendoakan yang jelek ya. Semoga kamu yang tidak baik misalnya doanya. Di apalah ya, saya nggak mungkin sebut lah ya lagi khotbah ternoda nanti. Tapi maksudnya kalian mungkin tahu contohnya seperti itu. Perkataan kasar dan jahat. Atau saling mendustai, ini juga adalah sesuatu yang harus kita perangi dan kita buang ya. Berbohong atau menyebarkan kebohongan. Mendustai ini bisa berbentuk gosip, semakin digosok makin sip, ya kan? Kita harus hati-hati dengan gosip atau ngomongin orang ya. Kalau istilah saudara kita yang seberang, gibah gitu kan? Gibah itu tidak boleh sebenarnya. Atau menyebarkan berita hoax, hati-hati. Saya lihat kadang ada kecenderungan bahkan di kalangan anak Tuhan, mau orang muda, mau orang tua, mau bahkan pendeta. Bukan cuma orang awam, pendeta juga cepat sekali. Kayaknya lomba-lomba nge-share berita yang belum tentu benar ya. Apalagi kalau pemilihan umum atau pilkada atau pileg, hati-hati ya. Berita-berita yang kita belum yakin kebenarannya, yang sifatnya berbau menjatuhkan orang lain, meskipun orang itu kita tidak sukai, kita harus bisa menahan diri untuk tidak langsung berpikiran negatif, apalagi menyebarkannya ya. Soalnya kadang-kadang ini dosa yang seringkali dianggap sepele ya, nyebarin hoax, nge-share. Hati-hati saudara, nge-share itu sama aja dengan berbohong ya. Kalau ternyata yang kamu share itu benar ya nggak apa-apa. Kalau ternyata itu fitnah, berbau fitnah dan bohong, ya itu sudah sama aja dengan menyebarkan kebohongan. Jadi mari kita menjadi orang-orang Kristen yang smart ya, yang diurapi dan juga smart di dalam Tuhan. Nah, bagaimana caranya kita dapat membuang semuanya itu? Sebenarnya kita udah punya kuasa, saya tadi sudah sampaikan. Karena kita adalah orang percaya, kita sudah menjadi anak Tuhan, ya. Kita adalah ciptaan yang baru. Roh Kudus ada dalam hidup kita. Jadi kita harus yang perlu kita lakukan adalah kita ingat siapa kita dalam Kristus. Kan ada lagunya, kita lah umat pemenang. Kita adalah umat pemenang. Maksudnya umat pemenang bukan cuma soal peperangan rohani yang maksudnya kita sudah diselamatkan dan menjadi anak Tuhan. Tidak, kita adalah pemenang bahkan juga dalam pergumulan hidup sehari-hari ketika kita harus berjuang melepaskan atau melawan godaan untuk kembali ke dosa lama seperti marah, geram, dan semuanya itu tadi. Kita adalah ciptaan baru, kita telah menerima pembaharuan dari Kristus. Jadi mari kita ingat identitas kita di dalam Tuhan. Mari kita ingat siapa kita. Seperti itu. Jadi maksudnya begini, caranya kita dapat membuang semuanya itu bukan berdasarkan kekuatan kita sendiri, tapi dengan kuasa yang Yesus berikan dalam hidup kita. Ya, dengan kuasa yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Makanya untuk dapat membuang semuanya itu memang kita harus senantiasa memperbaharui atau selalu selalu hidup bergantung kepada Tuhan, ya, selalu hidup bergantung pada Tuhan, ya. Makanya kita sebagai orang-orang pilihan harus hidup sebagai orang-orang pilihan, ya kan? Ini gambarnya menarik ya, karena disesuaikan dengan ayatnya yang mengatakan di dalam ayat
di dalam ayat 12. Karena itu dikasihinya, kenakanlah belas kasihan. Kenakan ya, seperti pakaian seperti itu. Kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Dan ini adalah sifat-sifat yang bertolak belakang dengan yang tadi, yang sifat lama. Karena ini sifat-sifat manusia baru yang harus kita kenakan setiap hari. Daripada kita marah, geram, kita harusnya lebih mudah berbelas kasihan, ya. Lebih mudah tersentuh terhadap penderitaan orang lain, lebih peka, lebih bermurah hati. Bermurah hati itu tidak menyimpan kesalahan orang lain, walaupun itu sulit ya. Karena kita ini manusia-manusia yang cenderung egois. Sehingga kita kadang-kala mendahulukan atau memikirkan diri kita daripada orang lain. Tapi mari kita belajar untuk bermurah hati. Artinya tidak menempatkan diri kita sebagai yang paling utama, tapi orang lain. Kerendah hati di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Ya, mari kita belajar untuk rendah hati. Kenapa banyak masalah terjadi? Konflik kepentingan. Kenapa terjadi konflik kepentingan? Ya karena tadi ego, karena juga karena kesombongan manusia. Makanya lawanlah kesombongan sehingga kita dapat meminimalisir konflik dengan kerendahan hati. Kerendahan hati. Dengan kelemah lembutan. Kelemah lembutan ini bukan cuma sekedar bicara yang sopan, pelan, tidak. Tapi istilahnya benar-benar dari hati ya, lemah lembut begitu. Lemah lembut dan sabar. Jadi susah istilahnya untuk mendefinisikan ini satu persatu, karena sifat-sifat ini saling terkait ya saudara. Saudaraan. Jadi kalau satu dibawa, yang lain ngikut, seperti itu. Kita tidak bisa milih, oh saya mau permurahan aja, yang lain nggak usah, nggak bisa. Semuanya harus ada, dan semuanya sudah ada sebenarnya dalam diri kita ya sebagai orang pilihan. Tinggal bagaimana kita mengasahnya setiap hari supaya sifat-sifat itu selalu muncul dan bisa mengalahkan keinginan untuk kembali ke manusia yang lama, seperti itu. Belajar sabar, ya kan? Nah, ini yang harus kita kerjakan di dalam ayat yang ke-13, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Belajar sabar satu sama lain. Jadi ketika belajar sabar ini maksudnya ketika kita melihat kelemahan dan kekurangan orang lain yang mengganggu kita. Kita nggak perlu sabar kalau misalnya itu tidak mengganggu, tapi yang perlu sabar kalau ternyata kita mendapati kelemahan dan kekurangan orang lain yang membuat kita merasa terganggu, ya kan? Sebagai dosen saya mengajar mata kuliah wajib itu kan kayak Pancasila, agama, lalu PKN, itu biasanya kan selalu ada, bukan biasanya, memang pasti ada tugas kelompok. Dan mahasiswa biasanya banyak sekali curhatannya kan, ketika soal bicara kelompok. Kenapa? Ya karena di situ pasti terjadi konflik biasanya. Apakah konflik halus atau malah ada konflik besar seperti itu. Waktu masih kuliahnya luring, saya pernah ada mahasiswa kelas Pancasila kalau nggak salah. Selesai kelas bilang, Bu Murni saya mau sambat. Terus cerita tentang teman-teman sekelompoknya, bagaimana penderitaannya selama ini, ya kan? Biasanya kan gitu, ayo kerja, nggak ditanggapi kan sakit hati ya. Menyesuaikan diri dengan orang lain itu kan sulit ya. Ketika kita dapat teman yang sama seirama ya enak, tapi ketika dapat teman yang tidak seirama ya repot. Tidak seirama itu maksudnya saudara pingin hari Rabu kerja, dia maunya hari Senin. Nah, pas lalu kemudian tidak ada yang suka kerja cepat, ada yang sukanya last minute, kan biasanya begitu. Kan ada yang, ayo begitu ada tugas, ayo kita kerjakan. Tapi ada yang, aduh belum deadline, kan ada yang begitu ya saudara, belum deadline. Memang manusia seperti itu ya, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Mari kita belajar sabar ya, belajar mengampuni juga. Ketika kita disakiti ya, ketika kemudian itu disengaja maupun tidak,
Kita perlu belajar untuk tidak menyimpan kesalahan orang lain ya. Walaupun ini tidak gampang. Tidak gampang seperti itu. Ketika kita merasa sakit hati kan kita sulit melihat orang itu karena masih sakit. Karena kita tidak ingin melupakan. Tapi kita harus melupakannya. Kita harus berjuang, kita harus bergumul untuk melupakannya. Tapi manusia ini kadang ya senang ya merasa sakit. Ya. Macam kedagingan kita. Kita tidak ingin melupakan apa yang sifatnya buruk seperti itu. Padahal seharusnya kita belajar untuk tidak menyimpan kesalahan orang lain. Jadi ayat 14 di sini yang menjadi ayat akhir dari perikop yang kita bahas, bukan perikop ya, bagian dari Alkitab yang kita bahas saat ini. Kenakanlah kasih sebagai pengikat yang menyempurnakan, mempersatukan dan menyempurnakan. Jadi kesimpulannya adalah mari kita belajar mengasihi. Mengasihi itu bukan cuma sekedar di bibir, tapi mengasihi itu artinya kita mengasihi Allah dengan meninggalkan natur lama kita, membuangnya. Dan kita mau mengasihi sesama dengan mengenakan kasih, dengan mengenakan kebelas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran terhadap satu sama lain. Hanya dengan kasih kita mampu melakukan itu. Makanya kita juga perlu memperbaharui kasih kita. Salah satu kasih kita kepada Tuhan. Sehingga kita dapat mengasihi sesama ya. Makanya salah satu cara kita senantiasa berada di dalam kasih Tuhan ya, rajin-rajinlah ibadah ya saudara ya. Jangan jauhkan dirimu dari persekutuan ibadah. Isilah selalu hati dan pikiranmu dengan firman Tuhan setiap hari, setiap saat, mari sediakan waktu. Jadi hanya dengan demikian kita mampu mengasihi. Hanya dengan demikian kita bisa membuang manusia lama dan hidup mengenakan manusia yang baru. Jadi kebenaran firman Tuhan, biarlah ini menjadi berkat bagi kita ya. Bahwa kita menjadi orang yang bukan saja lebih baik, tapi menjadi manusia yang diperbaharui di dalam Tuhan setiap hari. Sebagai orang percaya yang memuliakan Tuhan. Puji Tuhan, demikian kebenaran firman Tuhan. Ini supaya saya nggak salah, tadi Evan gimana ya? Saya serahkan kepada pengurus atau langsung saya doa? Tadi katanya ada itu ya? Kayak apa? Diskusi? Enggak? Gimana? Halo? Baik, Ibu Murni, terima kasih banyak buat firman-Nya yang sangat memberkati kita. Untuk sesi selanjutnya, sesi Q&A, Ibu. Ya? Untuk sesi berikutnya, sesi Q&A, Ibu. Kalau di sini hujan, saya nggak dengar. Gimana? Sesi Q&A, Bu. Tanya jawab. Oh, tanya jawab. Bilang aja tanya jawab gitu loh. Ya, mohon maaf Ibu sebelumnya. Ya, baik. Oke, pasti teman-teman juga udah pada dengar kan firman Tuhan kita yang sangat memberkati kita hari ini, di mana kita diajarkan buat menjadi manusia baru dan menanggalkan manusia lama kita. Nah, mungkin selama firman Tuhan ini ada di benak kalian nih pertanyaan-pertanyaan kayak gimana nih caranya bla 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 bla, atau mungkin pertanyaan lainnya, kami persilahkan buat raise hand langsung, nanti kami akan memilih dari kalian. Yuk, buat teman-teman bisa langsung raise hand kalau mau bertanya. Mungkin kalian malu buat ngomong langsung, bisa banget ditulis di kolom chat ya. Nggak ada yang tanya nih. Ayo yang nanya, dipersilakan buat raise hand langsung. Bisa langsung on mic juga. Atau kalau kalian malu buat ngomong langsung, bisa banget ditulis di room chat ya. Oke, kalau belum ada, aku mau nanya dulu nih ke Bu Murni. Begini Bu, pada saat kita telah menanggalkan kehidupan kita yang lama, jadi kita telah menjadi manusia baru, cuman ketika di suatu saat kita menemukan lagi tuh, kayak seperti kita dihantui sama masa lalu kita, ataupun kehidupan lama kita itu, menurut Ibu Murni, hal terbaik yang harus kita lakukan itu apa ya Bu? Dipersilahkan untuk menjawab. Oke, contohnya seperti apa ya? Dihantui ke manusia lamanya.
Ya, jadi begini Bu, seperti kita kan meninggalkan kehidupan lama kita, seperti kita mulai berhenti berkata-kata kasar, berhenti melakukan kebiasaan-kebiasaan buruk. Nah, suatu saat ketika kita sudah hidup benar, kita mulai hidup dengan kehidupan kita yang baru, kita berada pada lingkungan yang kurang mendukung. Jadi lingkungan tersebut membawa pengaruh-pengaruh buruk lagi buat kita dan seperti memiliki bayang-bayang kehidupan lama kita begitu Bu. Bagaimana menurut Bu Murni? Oke, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya yang saya rasa semuanya kita mengalami ya, termasuk saya ya. Jadi memang menjadi manusia baru bukan berarti hidup kita langsung sempurna total ya. Tidak bisa lagi marah, selalu sabar, tidak ya. Itu memang harus sesuatu yang harus diusahakan, ya kan? Diusahakan setiap hari. Saya sendiri pernah mengalami juga ya. Tadi MC-nya ngomongnya diplomatis ini ya. Gabriela ya. Oke, saya beri contoh diri saya sendiri aja deh. Nggak mau memberi contoh. Jadi ngomongnya general. Oke, baiklah. Saya pernah kejadian ya, maksudnya ketika berkendara, kalian tahu ya Bundaran di Halmahera ya? Oh enggak, kalian mahasiswa pandemi ya, belum ke Jember ya. Jadi saya dulu ngekos di Halmahera seperti itu dari mana ya, dari daerah Rosalina gitu kan, turun. Itu kan tinggal belok ke kiri ke tempat kosan saya seperti itu. Lalu kemudian ada anak muda ya, mungkin mahasiswa UNED karena banyak sekali kan kos-kosan mahasiswa di situ. Mendahului, gitu kan? Mendahului, sudah jelas saya udah ambil kiri, dia mendahului. Ternyata dia memang mau belok kiri juga, makanya berani mendahului. Tapi kan saya kaget ya saudara, sudah siap-siap mau belok, tiba-tiba ada yang motong jalan gitu ya kan. Sesaat saya lupa siapa diri saya marah. Marah terus saya teriak, memang tidak memaki sih, saya bilang woi gitu, tapi saya udah marah itu, udah kesel banget, pengen nimpuk gitu lah. Ya karena saya kaget dipotong. Kalau kalian yang naik motor pasti paham ya maksud saya ya, ketika kita mau sudah ngambil kiri, lalu tiba-tiba ada orang yang motong kan, itu kita tuh kaget. Apalagi kayak kita kadang kalau berkendara kan otomatis ya, maksudnya otomatis karena udah terbiasa jalan biasa, nggak mikir lagi, pikirannya sudah nggak di situ ya kan, sudah otomatis. Jadi saya kaget banget waktu itu, makanya saya kesel gitu kan, kesel. Walaupun saya paham kemudian ketika dia belok, saya paham kalau ternyata dia juga mau belok, makanya dia berani motong. Tapi kan saya kaget, saya pikir dia ngambil jalan saya seperti itu. Nah, memang itu yang harus kita perangi ya. Saya merasa bersalah sesudah itu ya. Saya ini gimana sih? Kok nggak bisa menahan diri ya? Nggak bisa menahan diri. Karena saya marah, saya melotot loh ke dia. Saya melotot, sudah siap untuk adu mulut gitu ya. Tapi syukur anak itu maksudnya apa ya, pura-pura nggak dengar. Kalau di jalan kan biasanya gitu ya. Kalau sudah tahu salah, pura-pura nggak lihat dan pura-pura nggak dengar ya, pura-pura nggak lihat, pura-pura nggak dengar. Ya jadi kita memang kadang kala masih punya, bukan kadang kala ya, setiap hari ya, setiap hari kita tergoda untuk kembali ke manusia lama. Dan itu yang tadi sudah saya katakan, yang harus kita perangi, Jadi berbahagialah ya kalau masih ada Roh Kudus yang mengingatkan. Nah, makanya kita harus hidup di dalam Tuhan supaya Roh Kudus mengingatkan kita kan, supaya kita bisa merasa malu, merasa bersalah, merasa berdosa ketika kita ketika kita kembali ke natur manusia lama. Tapi jangan kembali lah ya. Kalau kembali itu kan berarti sudah melakukan dan terus-terusan di situ. Tapi kalau misalnya kita memang masih bisa berdosa ya, tapi kita minta ampun, mengaku dosa, minta ampun, bertobat, ya itu tidak sama dengan kembali ke natur lama ya. Beda ya. Jadi di dalam Kristus kita dimampukan untuk bisa maksudnya melawan kuasa yang ingin membawa kita kembali ke natur dosa yang lama. Ya, makanya harus hidup selalu di dalam Kristus untuk itu. Untuk selalu ada harus ada Roh Kudus yang mengingatkan kita. Sebenarnya Roh Kudus selalu ada dalam diri orang percaya, cuma kita yang kadang nggak peka. Makanya untuk mengasah kepekaan kita, maka kita perlu banyak berdoa, dengar firman Tuhan, ibadah seperti itu. Apakah menjawab pertanyaan atau menimbulkan pertanyaan yang baru?
Iya baik, terima kasih banyak Bu Murni, jawabannya sudah sangat-sangat cukup bagi saya Ibu. Oke, buat teman-teman yang lain mungkin ada yang mau bertanya, kalau malu mau on mic bisa langsung di room chat ya pertanyaannya. Dipersilakan buat teman-teman yang mau nanya, kita ramein di room chat. Oh ini nih, udah ada yang mau nanya. Itu ada yang raise hand Bacakan duluan. ya. Oh, mohon maaf, ada yang raise hand dulu. Oke, yang buat yang raise hand dipersilahkan buat on mic. Oke, terima kasih firman Tuhannya Bu Murni. Saya ini sebut timbul pertanyaan baru dari jawaban Bu Murni barusan, di mana di saat kita sudah menerima Roh Kudus Tuhan sebagai alur hidup kita, tetapi di satu momen ada kalanya kita mampu dikalahkan oleh iblis, seperti contoh tadi yang Ibu Murni bilang. Bahkan mungkin orang-orang yang lebih barbar dari Bu Murni mungkin bisa langsung samperin orang itu gitu. Itu kan menandakan dirinya dikalahkan oleh iblis. Dan itu gimana Bu? Apakah Roh Kudus yang hilang dari diri kita atau dari kita sendiri yang emang dikalahkan oleh iblis? Di satu sisi kita sudah memutuskan untuk meninggalkan hidup yang lama dan hidup di dalam kebenaran Roh Kudus, Bu. Mungkin seperti itu, Bu. Pertanyaan baru. Oke, ya ini pertanyaannya yang sifatnya apa ya, bagus sekali ya. Berbau teologis, pertanyaan berat ini, kelas berat. Oke, Yuel tolong baca Matius 16 ayat 22 dan 23. Matius 16 ayat 22 dan 23. Dibaca, Bu. Iya, dibaca. Matius 16 ayat 22 dan 23. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, nyala iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Ya, kamu tahu siapa Petrus ya? Kamu tahu siapa Petrus ya? Ya siapa? Siapa tahu teman-teman ada yang nggak tahu, disebut, dijawab. Muridnya, Bu. Murid Tuhan Yesus. Ya, murid Yesus. Tapi Petrus manusia biasa yang masih bisa dipengaruhi oleh iblis. Kan ini kenapa Yesus ngomong begitu? Karena waktu itu Yesus lagi mengajar ke murid-murid dan orang banyak bahwa dia harus menggenapi firman Tuhan, dia harus disalibkan dan segala macam. Lalu Petrus bilang, sebenarnya kayaknya baik ya maksudnya Petrus, Tuhan kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau. Padahal udah jelas dikatakan itu adalah kehendak Tuhan. Dia bilang jangan terjadi. Jadi dia istilahnya mementingkan kedagingannya, karena mengikuti Yesus ternyata nyaman. Kalau Tuhan Yesus ternyata harus seperti itu kan jadi tidak nyaman lagi gitu. Dan dia tidak siap keluar dari zona nyaman ya. Nah, dan Yesus menghardik dia ya. Itunya iblis, itu pikiran iblis. Seperti itu. Jadi menjawab pertanyaan Yuel tadi ya. Apakah itu kita dikalahkan oleh iblis? Ya memang masih bisa kita dikalahkan oleh daging, oleh iblis. Masih bisa orang percaya itu lepas kontrol kayak Petrus, seperti itu. Bahkan Petrus menyangkal Yesus kan. Petrus kan dikenal sebagai murid yang menyangkal Yesus, tapi apakah Tuhan menolak dia? Enggak. Dia masih menjadi rasul yang kemudian juga menulis kitab suci, menjadi rasul yang mati di dalam Tuhan. Jangan samakan dengan Yudas. Kira-kira tahu ya apa bedanya Petrus dengan Yudas? Kan Yudas juga sebenarnya mengkhianati Yesus ya. Kan perbuatan Petrus menyangkal juga mengkhianati Yesus. Tapi kenapa Petrus istilahnya masih mengalami masih menjadi murid Yesus, sedangkan Yudas mati bunuh diri? Bedanya di mana? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa bantu Yuel jawab? Atau Yuel bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Coba. Apa bedanya Yudas dengan Petrus? Masa nggak ada yang tahu? Nggak pernah dengar khotbah, pasti kenal lah ya kalian di gereja. Nggak ada tahu? Nggak ada yang tahu ya? Serius? Yuel nggak ada ilham.
Kan beda kan, akhir hidupnya beda. Yudas itu mati bunuh diri. Dan Petrus kan mati di dalam Tuhan ya. Dia mati itu dianiaya. Bedanya di mana? Bedanya setelah Petrus itu menyangkal Yesus, dia menyadari dia telah melakukan pelanggaran. Dia telah berdosa, dia menangis. Dan ketika Yesus bangkit menemui Petrus, dia bertobat. Bedanya di situ. Yudas nggak pernah bertobat. Jadi apakah orang percaya atau manusia baru masih bisa berdosa? Masih bisa. Tapi manusia baru bukan manusia berdosa. Sudah bermanusia benar. Artinya kuasa berdosa sudah dipatahkan. Sehingga kita bisa menolak dosa. Seperti itu. Tapi masih bisa jatuh dalam dosa. Tapi kita masih bisa bertobat dan diperbaharui kembali. Seperti itu. Yuel, gimana? Kira-kira menjawab pertanyaan atau malah menimbulkan kebingungan? Ya Bu, cukup. Mungkin yang membedakannya adalah saya tidak seperti Petrus, di mana Petrus sudah melakukan kesalahan, Petrus menyadari kesalahannya, tapi saya justru biasa aja seperti nggak terjadi apa-apa. Dan mungkin kedepannya ya puji Tuhan, jawaban luar biasa dari Bu Murni, saya bisa meneladani sosok Petrus, yaitu yang baik-baiknya Bu, bukan yang menyangkal Tuhan. Terima kasih Bu Murni. Ya, kalau kamu sudah merasa biasa-biasa aja ketika berdosa, sebenarnya itu bukan cuma masalah Yuel ya, masalah banyak orang percaya. Itu berarti suara Roh Kudusnya sudah tidak nyaring lagi. Dan yang salah bukan Roh Kudusnya, kitanya. Makanya kita perlu, tadi saya ingatkan ya, mengasah kepekaan di dalam Tuhan lewat dengan mendekatkan diri kepada Tuhan. Seperti itu. Gitu. Tapi bukan berarti kita kehilangan hak kita sebagai anak Tuhan. Ya. Setiap kali kita datang bertobat, pasti Tuhan masih akan menerima. Oke? Sudah ya berarti ya. Baik. Sudah cukup. Sudah, Yuel? Oke. Cukup. Kalau gitu, ya baik. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Ini gimana? Saya jawab sendiri atau dibacakan, moderator? Oke, baik Kak Yuel, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Semoga bisa semakin peka ya Kak Yuel sama panggilan-panggilan dan ucapan-ucapan Tuhan ya selebihnya. Baik Bu Murni, buat pertanyaan berikutnya akan saya bacakan. Shalom Bu Murni, saya Eko Yudi Febrianto, izin bertanya. Bagaimana cara kita untuk tetap mengasihi seseorang padahal seseorang itu yang telah melukai hati kita, yang membuat kita kecewa? Saya sudah berusaha untuk mengasihinya, tetapi ada hal yang teringat dan membuat saya untuk tidak mengasihinya. Bagaimana ya Bu? Terima kasih. Dipersilakan Bu. Ya, terima kasih untuk jawabannya ya, pertanyaannya yang ya saya juga pernah mengalami dan sempat mengalami juga ya. Maksudnya susah memang untuk mengasihi seseorang yang membuat kita kesel, membuat kita marah, atau sampai membuat kita benci ya. Tapi anak Tuhan nggak marah dan benci, itu harus kita perangi. Lalu bagaimana caranya? Ya diperangi, maksudnya diperangi itu maksudnya ketika ada pikiran itu ya, saya juga mengalami kok. Jadi mengalami maksudnya kan kita kadang nggak bisa milih teman, nggak bisa memilih rekan, nggak bisa milih mahasiswa, dan nggak bisa milih tetangga ya saudara. Jadi dan kemudian terjadi konflik. Ini kan bicara soal konflik ya. Kita kecewa, kita terluka. Perasaan saya sudah selalu baik ke kamu, kamu yang ngelunjak kan gitu pikirannya. Terus maksudnya dan mulai lihat dia tensi naik ya, gitu kan, tensi naik dan kemudian pikiran buruk muncul. Itu yang harus kita perangi ya. Kita nggak kebal memang dengan hal seperti itu. Habis doa juga kadang saya saya juga pernah mengalami ya, lihat orangnya kesel gitu. Dan itu yang harus itu bentuk marah ya, itu marah. Itu yang tadi kita bahas ya, itu yang harus kita gimana ya, oh Tuhan, tolong saya untuk tidak marah, didoakan seperti itu. Didoakan, nggak usah memaksa dirimu untuk mengasihi kalau kamu belum siap. Jadi didoakan seperti itu, didoakan terus. Setiap kali kita berpikir buruk, setiap kali kita mengharapkan yang buruk terjadi kepadanya, kan gitu ya biasanya. Biasanya kita memintai untuk melihat dia kena batunya gitu kan, kena batunya. Tapi itu udah pikirannya buruk loh saudara.
Itu udah pikiran yang manusia lama ya. Itu harus kita perangi. Caranya gimana? Doakan dia. Tuhan berkati dia. Setiap kali kita mulai berpikiran buruk, setiap kali kita kecewa, setiap kali kita lebih ingin membencinya daripada mengasihinya ya. Jadi seperti itu. Didoakan. Doa berkat ya, bukan doa Tuhan. Biarlah pembalasanmu dalam hidupnya. Memang bisa sih kita doa seperti itu, di Mazmur kan ada doa seperti itu. Tapi pembalasan adalah haknya Tuhan ya. Jadi kita doakan kalau Tuhan yang mau balas, kalau misalnya Tuhan memandang perlu ya terserah Tuhan, jangan terserah kita, seperti itu. Gitu. Bagaimana? Apakah mau jawab pertanyaan Eko Yudi? Baik Ibu, terima kasih atas jawabannya. Terima kasih. Oke, sama-sama. Moderator? Oke, terima kasih buat Eko. Jangan lupa ya, kita doakan terus itu yang menjadi pergumulannya, yang menjadi batu sandungan di dalam hatinya, didoakan terus, oke? Baik, Bu Murni, selanjutnya ada pertanyaan dari Gabriela Fetik. Shalom Ibu, izin bertanya, salah satu hal yang harus dibuang adalah berbohong. Akan tetapi, terkadang kita berbohong dengan tujuan kebaikan. Banyak orang bilang ini disebut sebagai kebohongan putih. Lalu apakah hal tersebut diperbolehkan Ibu? Atau tetap kita harus jujur meskipun kejujuran itu menyakitkan? Dipersilahkan Ibu Murni. Ya, ini soal etika ya, repot jawabnya ya. Tapi saya akan berusaha menjawabnya. Maksudnya repot jawabnya itu saya harus hati-hati supaya tidak menimbulkan salah tafsir. Seperti itu. Nah, segala sesuatu yang mengukur tindakan kita tuh dinilai dari motivasi ya saudara, dari motivasi. Maksudnya begini, kalau kita menyatakan sesuatu tapi itu tidak benar dengan niat mengelabui, itu yang namanya bohong. Dengan niat menyesatkan, itu yang namanya jahat. Itu yang merupakan dosa yang dibenci oleh Tuhan dan harusnya kita buang. Nah, ada lagi yang namanya berhikmat ya. Ini bukan berbohong ya, maksudnya artinya kadang-kala memang tidak semua hal perlu kita sampaikan kalau kita tahu itu menimbulkan huru-hara. Kan gitu. Misalnya, ini kan nggak dikasih konteks ya, kalian ini sukanya general gitu, takut kalau ngasih contoh nanti nilai yang lain. Oke, saya kasih contoh aja misalnya, ya kan, temen ini yang pernah saya alami aja waktu jadi mahasiswa ya. Jadi ada dua teman saya konflik gitu kan. Terus kemudian ketika saya lagi ngomong dengan si A agak lama, terus si B nanya, ngomongin apa tadi? Jangan-jangan ngomongin saya ya? Jangan-jangan dia ngomongin saya ya gitu. Dia ngomong apa ke kamu? Nah, sebenarnya memang ngomongin dia. Dan tidak baik omongannya, namanya juga curhat ya kan, lagi marahan mereka lagi berantem kan, seperti itu. Tapi masa saya bilang, iya, ngomongin kamu, dan nggak jadi baikan mereka sampai kapanpun, malah tambah berantem ya kan. Ya terus ngomongnya gimana? Kalau bilang enggak, ya kan bohong juga. Ya disampaikanlah dengan cara diplomatis ya. Disampaikanlah dengan cara diplomatis. Biasanya cara diplomatisnya itu adalah belok, membelokkan topik. Saya bilangnya gini, kamu tuh jangan biasa berpikir negatif, lebih baik berpikir positif. Ngapain marahnya dipelihara? Kan teman apa gitu. Jadi tidak perlu menjawab pertanyaannya kan. Tidak perlu menjawab pertanyaannya dan tidak perlu berbohong gitu loh ya istilahnya. Ya, itu istilahnya diplomatis. Orang dunia bilang itu diplomatis. Kalau di dalam Tuhan itu namanya berhikmat. Ya seperti itu. Makanya itu kan bohong juga Bu. Kan katanya mengatakan separuh kebenaran adalah kebohongan. Iya, tapi kalau niatnya mengelabui. Makanya saya katakan tadi segala sesuatu ukuran kita itu dinilai dari niatnya apa. Gitu ya Saudara. Makanya sebenarnya nggak cocok dibilang bohong putih karena kebohongan kan itu negatif. Putih kan maksudnya positif. Ini gimana? Kan ambigu ya. Kan makanya saya bilang jawabnya susah. Nanti kalau saya jawab dibenarkan berarti sesuatu yang sifatnya buruk boleh kalau tujuannya baik. Enggak bisa begitu ya Saudara.
Yang abu-abu begitu membingungkan ya. Yang abu-abu begitu membingungkan. Bohong ya bohong, dosa. Makanya ketika kita menghadapi situasi seperti yang saya contohkan tadi ya, kita berhikmat, tidak berbohong dengan mengatakan kebalikan dari yang benar, tapi juga berhati-hati untuk menyampaikan, karena tidak semua kebenaran itu untuk disampaikan ya saudara. Apalagi kalau itu niat sifatnya menimbulkan huru-hara seperti saya sampaikan, tidak menjadi berkat. Bapak Gembala saya selalu saya ingat, Bapak Gembala saya waktu saya masih tinggal di rumah orang tua ya, seperti itu. Dia suka sekali ngomong seperti itu. Jangan menyampaikan sesuatu yang tidak menjadi berkat. Itu adalah falsafah hidup beliau. Sesuatu yang tidak menjadi berkat tidak perlu disampaikan. Ya, jadi itu juga yang harusnya kita ingat ya. Kalau berbicara soal kebenaran, kebenaran itu bukan soal benar salah, tapi juga ada yang namanya perlu disampaikan atau tidak, seperti itu. Tapi juga bukan berarti kita membelokkan yang benar, seperti saya katakan tadi. Saya tidak menjawab iya atau oh enggak. Kalau saya sampai jawab iya kan bahaya. Nanti mereka tidak akan bisa baikan, malah berantemnya berlarut-larut. Tapi saya bilang tidak kan juga bohong. Makanya kita perlu berhikmat menjawabnya dengan apa, nasihatkah atau dengan mengalihkan topik pembicaraan. Misalnya kalau contohnya seperti itu. Karena tadi kan tidak dikasih contoh gitu ya. Bagaimana Gabriela, apakah kira-kira menjawab pertanyaan atau menimbulkan pertanyaan yang baru? Gaby, gimana? Baik Bu Murni buat penyampaiannya. Bagaimana Kak Gabriel? Mungkin dia nggak bisa unmute sendiri kali ya. Mic-nya Gaby. Oke. Oke, baik Bu Murni, atas sesi tanya jawabnya sudah berakhir. Buat teman-teman semua yang mungkin masih mau bertanya atau ingin bertanya, bisa sekali hubungi pengurus UKM Kampus Universitas Jember. Nanti akan kami kepada Bu Murni, atau nanti bisa langsung menghubungi Bu Murni. Apakah begitu Bu Murni? Oke, kalau peserta kelas Pak ya bisa disampaikan di kelas. Oh iya. Baik Bu Murni. Bu Murni, untuk saat ini kita akan memasuki sesi dokumentasi, jadi kita memohon ketersediaannya Bu Murni untuk ikut bergabung terlebih dahulu dalam sesi dokumentasi Ibu. Apakah bisa Ibu? Ya. Oke, buat teman-teman semuanya yang masih off cam, bisa banget langsung on cam aja, disiapin nih wajahnya, disiapin semuanya, yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng bisa langsung on cam semuanya ya. Oke semuanya, ini ada 6 slide ya, jadi nanti kalian dari slide pertama sampai slide ke-6 tuh harus berpose. Oke, kita langsung mulai aja karena udah banyak yang on cam. Dari slide pertama, 1, 2, 3. Oke, next slide kedua. 1, 2, 3. Oke, next lagi slide ketiga. 1, 2, 3. Oke, next slide keempat. 1, 2, 3. Next slide kelima. 1, 2, 3. Oke, slide terakhir disiapin nih, mukanya harus ganteng-ganteng dan cantik-cantik ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak semuanya. Sesi dokumentasinya sudah berakhir. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk Bu Murni atas penyampaian firman-Nya dan juga pengalaman-pengalaman lebih yang kami dapatkan dari sesi tanya jawab. Mungkin apabila Bu Murni memiliki keperluan lain, dipersilakan untuk meninggalkan Zoom terlebih dahulu. Terima kasih banyak Bu Murni. Ya, terima kasih semuanya. Tuhan Yesus mau berkati. Doa belum ya? Ditinggalkan, mungkin Bu Murni bisa memimpin dalam doa untuk menutup firman Tuhan-Nya. Oke, baik. Dipersilahkan untuk ini doa firman saja atau doa menutup? Firman aja ya?
Iya, Oke, baik. doa Mari firman. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu. Kami telah belajar dan mendalami kebenaran firman-Mu. Mari Engkau terus mampukan kami, Roh Kudus-Mu memperbarui hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat melakukan kebenaran firman-Mu, membuang segala natur manusia lama, kemarahan, geram, Tuhan, kejahatan, niat-niat yang tidak berkenan di hadapan-Mu dari kehidupan kami. Dan tolong kami supaya kami mampu, Tuhan, menjadi orang-orang yang lemah lembut, sabar, berkemurahan, dan tidak mudah untuk menyimpan kesalahan orang lain. Berikan kami hati yang selalu rindu untuk mengasihi Engkau dan mengasihi sesama kami, Tuhan, seperti Engkau mengasihi kami. Terpujilah Engkau Allah yang hidup. Kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu, materaikan dalam hati kami, dan tolong kami mengaplikasikannya dalam hidup kami sehari-hari. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu. Haleluya Tuhan. Amin. Baik, saya pamit karena masih ada kegiatan yang lain. Sampai jumpa di kesempatan yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih banyak Bu Murni. Buat teman-teman bisa nih dikasih reaction, love, applause. Yuk, ramein yuk. Terima kasih banyak Bu Murni. Oke, karena firman Tuhan kan kita udah dengerin firman Tuhan nih ya. Selanjutnya kita akan masuk ke lagu penutupan. Buat tim musik bisa langsung mempersiapkan tempatnya. Nah, teman-teman tadi udah dengar firman Tuhan, kemudian aku percaya teman-teman dimanapun teman-teman berada pasti dapat berkat dari firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Bu Murni tadi. Oke, untuk menutup ibadah Topis, mari kita nyanyikan satu pujian yaitu Yesus Pokok. Bentar, sebelumnya kita kan mau pakai gerakan nih. Buat teman-teman yang di rumah bisa banget sambil berdiri ikutin gerakan kami yang di depan. Kita ramein lagu terakhir ini dengan penuh sukacita dan sorak-sorai. Yang kalian bisa bagi berdiri juga, maupun yang ada di rumah mau kita jadi tekad tinggi. Yuk kita mau bersama kita buat Tuhan. Haleluya, ayo kita langsung boleh berdiri dulu. Di ujung temennya.
kasih yang lain.